bahkan lebih buruk karena penguasa sekarang ini sedang membangun dinasti politik dengan juga melemahkan bahkan menghancurkan institusi hukum. Sejak Soeharto runtuh itu juga sekarang ini sedang dirusak secara besar-besaran oleh Jokowi, sehingga mau tidak mau dia mengundurkan diri dari tangan-tangan penguasa ini bisa dipotong dari institusi-institusi yang kita curigai akan digunakan untuk memenangkan pasangan yang dia dukung. Perlawanan terhadap penguasa sekarang ini itu harus dilakukan secara serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has dan Fish Channel dengan Habib Smith Al-Hadar, pengamat nasional maupun internasional. Habib. Bakhir, alhamdulillah. Alhamdulillah bil afiyah, masya Allah, masya Allah. Segar-segar hari ini katanya. Saya jadi ikut bersemangat tiap kali diundang ke sini karena Habib Ahmad Shahab ini yang sudah umurnya sudah lumayan tua, tapi semangatnya melebihi semangat anak-anak muda, terutama terkait dengan gonjang-ganjing politik nasional ini. Betul. Beliau nggak mau diam, karena diam berarti menyetujui semua mudarat yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, saya merasa tertantang ketika diundang ke sini, karena saya yang 1 tahun lebih tua dari antum ini, tapi dalam soal semangat ini anak kalah sama luar biasa itu. Beliau ini tidak mendapatkan apa-apa dari podcast beliau ini, nggak ada apa-apa yang, bahkan bisa dikata semua aktivitas dari podcast ini beliau biayai sendiri. Itulah sebabnya saya berani mengatakan bahwa Habib Ahmad Shahab ini orang yang lain daripada yang lain, yang sulit mendapat tandingannya dalam soal gelora, militansi, dalam merespons semua permasalahan nasional maupun internasional. Gitu, Bib. Ya, memang kita prihatin ya, Habib ya. Iya. Banyak banget keprihatinan kita mendalam ya tentang dalam negeri maupun luar ya. Iya. Itu. Jadi sementara banyak tokoh, banyak juga yang bersuara tapi tidak sampai ke publik ya. Iya. Hanya bersuara keras tapi di ruang-ruang tertutup ya. Jadi iya, ini kita seperti berada di zaman Orde Baru, di mana politik adalah sesuatu yang sensitif, tidak bisa diomongkan secara publik. Dan sejak tahun 1998 ketika rezim Soeharto jatuh, itu harapan rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ketika itu adalah tegaknya demokrasi di negeri ini. Juga hilangnya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tapi secara tidak terduga, sejak 2014 ketika kita memilih presiden yang punya citra dekat dengan rakyat, punya citra kesederhanaan, ternyata telah membawa kita ke masa lalu. Kita seperti sedang putar ulang
suasana represif yang terjadi di masa lalu itu. Kembali lagi ke masa sebelum 98 ya. Iya, ini bahkan lebih buruk karena penguasa sekarang ini sedang membangun dinasti politik dengan juga melemahkan bahkan menghancurkan institusi hukum yang merupakan sokoguru bagi sebuah negara demokrasi. Tidak mungkin demokrasi itu berjalan tanpa penegakan hukum yang konsisten. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat misalnya puncaknya itu puncaknya itu adalah sebuah keputusan kontroversial di Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia capres-cawapres yang merentangkan karpet merah bagi putra Presiden Jokowi saat ini. Ya memang kalau kita lihat persilatan ya elit politik saat ini, terutama ketua umum partai ya, yang semacam berkelompok ya. Mereka seakan-akan negeri milik mereka sendiri. Mereka berkelompok dan membuat semacam satu koalisi bersama, sehingga mereka lah yang seakan-akan berhak memimpin negeri ini kan. Nah, hal-hal seperti ini yang memang menurut Ana ini sangat memalukan ya di perpolitikan internasional, sangat memalukan ya. Jadi kalau kita ngomong soal kelas elit-elit politik ini ya turun jauh di bawah 98 ya kelasnya ya. Baik itu pimpinan partai maupun elit-elit partai, ditambah lagi yang duduk di DPR MPR sekarang kan. Itu kerusakan konstitusi ini udah berjalan lama ya, bukan baru ya. Dari awal-awal 2014 itu saya perhatikan itu memang sudah mulai menjurus kepada arah semena-mena gitu. Tapi proses pembiaran ini ya begitu panjang ya, panjang. Ya tapi kalau kita melihat lagi memang sebagian kelompok sana itu mereka menikmati itu. Menikmati sebagai hampir rata-rata kan kalau kita lihat ketua umum partai kan pengusaha. Kan hampir rata-rata, coba perhatikan, hampir semua ketua umum partai dan elit-elit politik itu kan pengusaha semua. Nah, disitulah ada semacam tanda kutip kong kali kong ya, di antara mereka itu menikmati ini, ya mereka buru-buru memikirkan rakyat. Ada tuh pikiran buat, oh rakyat ini begini, oh contoh beberapa undang-undang yang dilabrak. Tapi mereka ACC aja, ketok palu aja, ketok palu. Ini demo segitu banyaknya orang. Mereka nggak peduli. Jadi peranan DPR itu menurut Anda itu sangat memprihatinkan. Betul. Ini karena berkembangnya pragmatisme politik di dalam negeri. Jadi orang bukan mempertimbangkan idealisme sebuah negara demokrasi di mana nilai-nilai, di mana hukum itu dihormati, tetapi bagaimana kekuasaan diperoleh dan bagaimana mempertahankan kekuasaan itu dengan segala cara. Dengan segala cara, termasuk dalam hal ini bagaimana para parpol ini yang karena kebejatan mereka memimpin ketika menjadi menteri, ketika menjadi penguasa, lalu mereka melakukan KKN, korupsi diantaranya, itu kemudian dipelihara oleh rejim untuk menjaga kelangsungan kekuasaan rejim itu dengan dengan mengendalikan orang-orang bermasalah ini sehingga mereka patuh kepada penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk keluarganya. Ini pragmatisme politik ini yang membahayakan bangsa kita sekarang ini, karena
Das Sollen dan Das Sein itu terjadi gap yang sangat lebar gitu. Das Sollen itu kan apa yang seharusnya. Sementara Das Sein itu kan faktanya, realitasnya. Nah, jadi realitas kita sekarang ini realitas yang mencemaskan. Karena semua pilar-pilar negara hukum, pilar-pilar republik, pilar-pilar demokrasi itu sedang runtuh satu persatu. Nah, padahal kita juga masih belum mencapai satu negara demokrasi yang ideal gitu. Karena karena penguasa yang sekarang ini ternyata tidak berkomitmen kepada semua itu, tapi dia lebih berorientasi kepada kepentingan keluarga, kepentingan golongan, dan kepentingan kroni-kroninya. Diantaranya itu adalah para oligarki itu. Mereka itu sangat pragmatis, mereka tidak peduli mau jadi apa bangsa ini. Yang paling penting bagaimana penguasa itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu mendapat payung hukum dari DPR, di mana DPR itu sudah menjadi tukang stempel aja, sehingga semuanya apa yang diinginkan oleh penguasa itu terwujud melalui. Nah, tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Artinya dalam hal ini ternyata tingkat toleransi rakyat Indonesia terhadap kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh penguasa sekarang ini sudah sampai pada titik yang tidak bisa ditoleransi lagi. Karena ini menyangkut masa depan bangsa ini, kita sudah mengalami kemunduran, korupsi tetap merajalela, demokrasi merosot, indeks pembangunan manusia merosot, hukum tidak lagi diindahkan. Nah, hal-hal ini yang dulu diperjuangkan oleh mahasiswa dan para aktivis demokrasi dengan darah dan air mata, sekarang justru secara terang benderang mereka menyaksikan runtuhnya idealisme yang mereka perjuangkan dulu setelah 25 tahun gitu. Nah, ini yang kemudian juga mendorong kita, lembaga Habib Ahmad Shahab ini dan para pengamat, orang-orang yang peduli kepada kelangsungan hidup bangsa ini, untuk bagaimana ikut serta menyadarkan publik Indonesia mengenai realitas yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Itu yang semakin hari semakin memprihatinkan ya. Semakin hari semakin memprihatinkan, dan penguasa bukannya mengerem ambisinya, dia juga peduli kepada suara publik, karena kita tahu bahwa ada istilah Latin itu Vox Dei, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dia tidak mengindahkan lagi ini. Bahkan kemudian menjadi makin garang sekarang ini. Ya, jadi kalau kita melihat ini pada titik yang sangat memprihatinkan ya. Karena orang sudah tidak bisa lagi bicara, sudah tidak bisa lagi berpendapat, sudah tidak bisa lagi menyampaikan aspirasi, sampai timbul tangisan ini. Yang ini yang fenomena yang luar biasa nih. Mungkin belum pernah terjadi, Bib ya. Selama ini fenomena tangisan dari mulai tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh tua, sampai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru terpilih pun dia menangis gitu. Ada apa, Bib, nih, Bib?
Ya, menangis karena ekspektasi mereka di tahun 98 itu, yaitu mewujudkan negara adil dan makmur berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tegaknya sebuah negasi bangsa yang demokratis sebagaimana dicita-citakan oleh para founding father pada waktu itu sekarang ini sedang mengalami degradasi ya degradasi yang sangat mencolok. Tajam, ya. Sementara mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa sehingga air mata itu dipandang sebagai ekspresi keprihatinan mendalam terhadap situasi yang sedang berkembang saat ini. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa, Beb, ya. Yeah. Bukan sedikit orang kan. Yeah. Banyak sekali yang meneteskan air mata. Betul. Air mata ini bukan air mata buaya kan. Yeah. Air mata ini air mata dari hati yang dalam kan. Yeah. Kita lihat kan bahasa tubuhnya yang terlihat ya. Yeah. Bahwa kalau air mata buaya kan kelihatan. Yeah. Ya. Jadi ini betul-betul era ini luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Mereka membalik-balikan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Misalnya seperti begini ya, umpamanya saya contohkan. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dia punya pemerintahan dulu, salah satu legasi yang bagus dari SBY ketika itu adalah komitmen dia kepada demokrasi. Bahkan dia tidak membawa masalah, misalnya pada waktu itu para demonstran ke DPR dengan membawa sapi lalu ditulis SBY gitu. SBY merespons itu dengan diam, dia tidak memperkarakan masalah itu. Nah, sekarang juga sekarang SBY itu mendukung salah satu calon yang pada tahun 1998 dia ikut memecat calon itu dari kemiliteran pada waktu itu, yaitu Prabowo Subianto. Nah, sekarang dia berada di pihak Prabowo, yang ketika itu SBY salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo karena setelah mereka memeriksa investigasi terhadap peristiwa penculikan tahun 1998 itu, mereka melihat bahwa Prabowo terlibat dalam tindakan yang tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sekarang ini dia berpihak di kubu Prabowo, ya, demi untuk putranya AHY itu mendapat posisi di kabinet mendatang. Gitu. Ini kalau yang ini membuat kita menangis karena konsistensi SBY menjaga jalannya demokrasi berdasarkan nilai-nilai yang ideal itu dilanggar sendiri gitu. Nah, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP juga menangis karena melihat Jokowi itu yang dia sebut itu melakukan constitutional disobedience, pembangkangan terhadap konstitusi gitu. Dan bahwa kader PDIP itu, yaitu Jokowi itu juga berlaku seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Dan dia sesali perubahan sikap Jokowi yang seperti ini. Kemudian juga tokoh nasional yang
cukup dipandang itu, yaitu Gunawan Muhammad, juga ikut menangis dan menyatakan bahwa dia merasa dibohongi selama ini oleh Jokowi gitu. Nah, tangisan-tangisan ini itu mencerminkan bahwa keadaan sudah semakin parah, karena yang menangis ini bukan oposisi, bukan orang-orang yang dipinggirkan oleh Jokowi ketika berkuasa selama 9 tahun ini, tapi justru orang-orang yang dikenal sebagai die hardnya Jokowi, pendukung fanatik Jokowi ketika itu. Dan sehingga tangisan mereka itu lebih berarti bagi kita. Kalau kita ini kan sudah lama menangis melihat keadaan negeri ini sudah. Ya. Nah, bahkan sebenarnya kalau kita melihat kesedihan tanpa air mata juga sebenarnya Megawati juga sebenarnya menangis dalam hati, dalam pernyataan dia baru-baru ini yang menyatakan bahwa hukum tidak lagi diindahkan oleh penguasa sekarang ini, sebenarnya sebuah bentuk tangisan juga, karena tangis itu kan tidak, kadang-kadang itu perasaan sedih itu jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh air mata gitu. Kadang-kadang kita jauh lebih sedih tanpa kita mengeluarkan air mata dibandingkan orang yang menangis, yang sebenarnya juga mungkin kesedihannya tidak sebesar dari orang yang tidak menangis. Jadi Megawati itu kita bisa katakan dia juga menangis, termasuk orang andalan Jokowi, yaitu Adi Wijayanto dalam anaknya Theo Syafiee ya? Iya betul, yang ketika diwawancarai oleh podcast Abraham Somad itu juga menangis karena ternyata apa yang ekspektasi yang saya tadi harapkan, ekspektasi publik sejak Soeharto runtuh itu juga sekarang ini sedang dirusak secara besar-besaran oleh Jokowi, sehingga mau tidak mau dia mengundurkan diri dari sebagai direktur Lemhanas gitu. Iya. Gubernur Lemhanas itu dia peduli karena dia menurut pengakuan dia di situ ini berdasarkan ideologi gitu, dia mundurnya dia. Artinya bahwa PDIP partainya dia itu berkomitmen kepada tegaknya demokrasi yang sekarang sedang diinjak-injak oleh Jokowi, sehingga dia tidak mau ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan yang sedang terjadi. Ya, memang kalau kita melihat ini fenomena ini antara Jokowi dengan Megawati kan semakin hari kan semakin menajam ya. Iya. Terutama setelah curhatan ya, tangisan-tangisan seperti Hasto dan lain-lain. Ternyata juga membawa dampak, dampaknya Hasto kan dilaporkan. Oh iya. Dilaporkan ke polisi sekarang. Adian pun dilaporkan ke polisi. Yang panjang lagi nih ceritanya nih. Jadi bukan sesalan itu ditanggapin positif, malah ada perlawanan gitu. Nah, sama halnya dengan pidatonya Megawati. Iya. Ya, dengan entengnya anak muda bilang, ya kalau memang ini dilaporkan saja katanya. Jadi semakin prihatin kita, Beb. Iya. Seharusnya itu fenomena ini menunjukkan bahwa Jokowi ini jangan diremehkan, jangan ini. Kita harus melihat tokoh ini dengan pandangan yang serius. Bahwa Jokowi tidak setengah-setengah dalam upaya dia melangsungkan kekuasaan keluarga, itu tidak setengah-setengah, bukan cuman mengenai itu kita juga melihat bahwa dilaporkan oleh Kompas kemarin, saya baca itu, misalnya terjadinya penurunan baliho-baliho yang
baliho-baliho Ganjar dan pasangannya yaitu Mahfud MD di berbagai tempat, di Bali, di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, di Sumatera Utara kan karena ada Bobi Nasution menantunya Jokowi. Lalu Jawa Tengah sana ada Gibran Rekabuming yang sekarang menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Itu menggambarkan bahwa betapa seriusnya berapa seriusnya rencana Jokowi ini melanggengkan kekuasaan keluarga. Jadi kita tidak bisa percaya bahwa negara ini akan netral dalam pilpres yang kurang dari 3 bulan lagi akan berlangsung ini. Nah, oleh karena itu suatu sikap yang konfrontatif, suatu sikap perlawanan terhadap penguasa sekarang ini itu harus dilakukan secara serius, karena ingat, kalau sampai, dan itu tanda-tandanya sudah terlihat, kalau sampai pilpres ini berjalan tidak netral, tidak terbuka, jujur, rahasia, dan adil, maka legitimasi pilpres itu akan dipertanyakan, tidak akan bisa diterima oleh publik Indonesia itu, siapapun dia itu, karena ini akan berujung kepada berujung kepada kemarahan publik Indonesia itu secara luar biasa gitu. Itu maka akan timbul instabilitas nasional gitu. Nah, ini mau tidak mau mendesakkan kita untuk bagaimana agar pilpres ini bisa berjalan dengan adil dan jujur gitu. Dan itu hanya bisa terpenuhi kalau penguasa sekarang ini yang telah menguasai institusi-institusi negara yang strategis untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran ini, itu harus kita harus kita sikapi dengan sangat serius, dengan cara salah satunya ya bagaimana agar tangan-tangan penguasa ini bisa dipotong dari institusi-institusi yang kita curigai akan digunakan untuk memenangkan pasangan yang dia dukung. Bib, ini ada hal yang menarik ya, sangat menarik ya. Jadi kalau kita melihat selama ini seorang SBY ya, yang Antum bilang tadi, kritisnya kan luar biasa. Ya, dua periode beliau memimpin lumayan bagus ya. Iya, termasuk. Tetapi begitu ada di kabinet ini melenceng ke sana sini, dia selalu tampil. Ya, tampil dengan kemarahannya. Dengan berbagai hal gitu loh. Tapi akhir-akhir ini saya jadi timbul bertanya, apakah beliau tuh masih tetap konsentrasi kepada bangsa dan negara ini atau sudah lupakan saja gitu loh. Karena kita menanti nih posisi ini yang sangat memprihatinkan. Kalau kemarin tuh hanya semacam kecurigaan terjadi kecurangan, terjadi abuse of power, ya kan? Itu kan banyak analisa itu kan, itu masih sifatnya analisa dan pendapat. Sekarang sudah kasat mata, sudah terbuka di ruang publik, terang-terangan gitu, terang benderang gitu. Betul. Kok belum ada suara? Ini pertanyaan yang mendasar. Sementara Bu Megawati sendiri sudah menyadari. Kita bersyukur ya bahwa beliau itu menyadari selama ini apa yang dia lakukan ini, apa yang pelihara ini bagaikan anak yang tidak taat kepada orang tua gitu. Nah, negeri ini
sudah hampir terjerumus. Diingatkan dengan pidatonya begitu panjang lebar, detail sekali. Tapi juga masih ada semacam perlawanan lagi gitu loh. Nah ini kelihatannya makin memanas di posisi apa namanya perpolitikan kita nih. Iya, ini karena saya bilang tadi SBY sudah terseret ke dalam pragmatisme politik gitu. Nah, apakah dia tidak bisa kembali lagi karena ini sudah kan seharusnya kan sebagai negarawan sejati. Iya betul. Kalau sebagai negarawan sejati seharusnya gengsi itu tidak jadi pertimbangan. Pertimbangan adalah kepentingan nasional itu. Nah dia salah itu ketika ketika Nasdem bersama PKB dan didukung juga oleh PKS itu mendeklarasikan Anies berpasangan dengan Muhaimin. Iya, gara-gara Mutung anaknya tidak jadi wapres, tiba itu pengorbanannya ke bangsa negara dikorbankan. Apakah patut? Ya itulah sangat tidak patut dan itu kan tindakan emosional kan yang seharusnya tidak terjadi pada tokoh sebesar SBY gitu yang matang dalam politik dari usia maupun pengalamannya dia, lalu kemudian hitung-hitungan politik gitu. Itu ternyata orang seperti dia itu kemudian mengambil langkah yang sesat gitu. Nah, ini yang kemudian membuat dia terperangkap di dalam jebakan yang dia ciptakan sendiri gitu. Dulu seharusnya saya bisa memaklumi kalau SBY kecewa koalisi perubahan ini tidak menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono ini sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Nah, bisa jadi dia mengungkapkan kekecewaan atau kesedihannya dia itu. Tapi sebagai politisi yang matang, tidak seharusnya dia serta-merta boyong keluar dari koalisi itu dan berpindah ke koalisi Indonesia Maju gitu. Nah, dia seharusnya tahu bahwa SBY dan Demokrat itu partai yang tidak, dalam tanda kutip, tidak dianggap oleh PDIP karena histori mereka di masa lalu itu. Sehingga karena dia tidak mendapatkan posisi di koalisi PDIP dan P3 ini untuk Agus sebagai cawapresnya, dia secara bodoh masuk ke koalisi Indonesia Maju. Nah, karena sudah masuk ke situ, sudah mendaftar, dan ketika terjadi hiruk-pikuk kontroversial di Mahkamah Konstitusi, dia udah nggak ada pilihan lain. Berdiam diri. Iya. Pada akhirnya dia menjustifikasi semua idealisme yang dibangun oleh SBY selama ini. Semuanya itu hilang, seolah-olah bahwa partai ini adalah partai Orde Baru, partai yang tidak lagi berkomitmen kepada spirit reformasi 98, tapi spirit kembali ke masa lalu di mana kekuasaan adalah segala-galanya. Nah, ini yang kata kunci tadi. Ya. Kekuasaan adalah segala-galanya, sehingga salah langkah yang ya kita sebagai pemerhati politik, Beb ya. Kita tidak punya kepentingan apapun, hanya prihatin ya. Ya, prihatin melihat begawan-begawan politik ya, yang begitu hebat,
membiarkan proses pembusukan demokrasi kalau bilang, ya, proses pembusukan demokrasi dengan segala cara, tapi alhamdulillah masih ada semacam secerca harapan ya, dengan dibukanya masalah ini oleh Bu Mega dalam pidatonya begitu lengkap ya, dan dengan sejuk ya. Biasa beliau tuh menyampaikan kan dengan berapi-api ya, dengan berapi-api, dengan dengan keras ya. Tapi kalau kemarin itu kelihatannya dia menyampaikan itu dengan ya seperti yang bilang tadi, menangis di dalam hati tidak terucap ya, karena begitu dia menangis kan ucapan itu kan bisa terhenti kan. Jadi dia ucapkan itu dengan ya kalau saya lihat agak terbata-bata ya, tidak berapi-api, tapi itu sebetulnya kan dalam ya, sangat mendalam seorang ibu, seorang anak tokoh proklamator yang masih peduli kepada bangsa ini ya, sekarang berbalik kepada kader-kader sendiri yang dibully habis juga oleh orang yang dibesarkan gitu. Betul. Nah ini kan presiden buruk ya buat demokrasi kita ke depan ya. Kalau ini terus berlanjut, apa kata dunia ini? Iya betul, ini sebenarnya itu sejak awal dulu sudah ada peng-Indonesianis dari Australia, kemudian ada Jeffrey Winters juga dari Indonesianis dari Amerika Serikat, itu sudah mengungkapkan mengenai sisi-sisi negatif dari Jokowi. Mereka melihat bahwa Jokowi itu figurnya itu bukan presidensial, bukan Jokowi itu bukan orang yang pas untuk menjadi presiden di negeri yang besar ini gitu. Karena dia bisa dikata tukang gitu. Dia pandai dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. Tapi dia tidak pandai dalam membuat kebijakan yang untuk kepentingan rakyat gitu. Yang kedua, Jokowi itu punya kecenderungan untuk melihat kekuasaan ini sebagai sesuatu yang sangat berharga yang dia impikan gitu. Dan yang ketiga, dia seperti kata Pandana Baban itu dia dendam kepada kemiskinan. Artinya bahwa Jokowi yang datang dari keluarga miskin ketika dia masih kecil kanak-kanak gitu, dia tidak ingin anak-anaknya itu mengalami hal seperti itu, sehingga dia membiarkan terjadinya nepotisme yang terjadi antara anak-anaknya dengan para oligarki. Itu. Kita tahu bahwa tahun lalu itu kan ada ada laporan dari seorang dosen, Ubedillah Badrun, seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta, itu melaporkan ke KPK mengenai kolusi dan korupsi di antara anak-anak Presiden Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, dengan salah satunya itu adalah PT Sinarmas gitu. Nah, tidak mungkin bahwa perusahaan ini kemudian berani menanamkan modalnya di perusahaan yang dibangun anak-anak ingusan yang belum berpengalaman ini sampai 90 miliar rupiah itu tanpa pengaruhnya kekuasaan, yaitu kekuasaan bapaknya Jokowi, Jokowi, anak-anak mereka itu. Nah, itulah yang menjadi kesedihan sekarang ini di luar negeri juga, bahwa seperti koran Tempo itu, koran Jerman itu mengatakan bahwa demokrasi telah mati di Indonesia. Demokrasi telah mati. Iya, demokrasi telah mati. Masya Allah, Masya Allah. Dan bahwa Jokowi akan meninggalkan legasi kelam, yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara. Karena
apa nih pembangunan ibu kota yang meminta sampai ratusan triliun rupiah ini, awalnya Jokowi berjanji bahwa tidak akan menggunakan APBN dalam membangun IKN ini. Nah, faktanya kemudian ternyata dia menggunakan APBN. APBN ini sementara bangsa Indonesia sekarang ini punya utang yang sudah besar dan pengangguran meningkat, kemiskinan juga meningkat. Sementara ketika Jokowi meninggalkan kekuasaan nanti 2024 itu IKN ini menjadi proyek yang mangkrak. Karena saya yakin betul walaupun Prabowo yang memenangkan pertarungan ataupun Ganjar, mereka akan menghentikan proyek tidak ini. Tidak akan mampu ya. Karena tidak layak, proyek ini sangat tidak layak gitu. Dan tidak akan mampu untuk biayanya. Iya, tidak akan mampu membiayai ini, sehingga membiarkan itu, duit kita sudah mati di sana karena pembangunan sedang berlangsung sekarang ini. Jokowi tidak mau mendengar suara-suara keprihatinan, suara-suara kritik dari kaum oposisi gitu terhadap pembangunan ibu kota ini nih. Ya itulah karena ekspektasi publik Indonesia pada waktu itu terlalu tinggi terhadap Jokowi, sementara pada kenyataannya Jokowi itu tidak sehebat dan tidak bisa diandalkan dalam mewujudkan aspirasi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tapi dia lebih mempertimbangkan legasi dia sebagai presiden. Gitu. Oke, kembali kata dunia tadi, Bib ya. Yeah. Jelas ya, kata dunia Indonesia ini sudah demokrasi sudah mati ya. Yeah. Antum sebagai senior ya, sebagai orang yang sudah malang melintang ya di dunia baik nasional maupun internasional ya, banyak tahu tentang perkembangan ya. Apa Bib kira-kira semacam entah saran, entah apalah kira-kira terutama kepada elit-elit politik yang mungkin saat ini lagi ropil ya, kalau kita bilangnya ropil, lupa ya, lupa atau terlena ya, terlena dengan ada waktu itu saya pernah podcast sama salah satu orang, Jokowi ini tukang sihir ya, semacam sihir gitu ya. Jadi sehingga orang tersihir semua nih. Dia hipnotis sama orang. Iya, itu. Kalau kesalahan itu juga ya, semacam tersihir gitu ya. Saya enggak, tapi saya sudah banyak menulis, menyadarkan para pendukung fanatiknya ini yang karena harapan mereka yang begitu tingginya terhadap Jokowi itu, mereka mengabaikan semua kritik yang mereka tuduh sebagai suara-suara orang sakit hati gitu. Ya, Anda juga ngikutin tulisan antum kemarin ya, cukup menarik ya, antara tiga kandidat itu ya. Ada situ ada Prabowo, sedang antum ungkapkan tadi, ada juga situ Ganjar ya, ada juga Anies ya. Jadi ketiga-tiganya itu kalau kita lihat ya tiga sisi yang sangat berbeda ya. Iya, gitu. Sangat berbeda. Gitu. Perbedaan itu kan terletak dari rekam jejak mereka, dan ideologi mereka. Lengkap antum ulas di tulisan itu, sehingga itu menjadikan proses pencerahan ya. Siapa tiga kandidat ini ya, dari berbagai sisi sudah antum tulis itu, Anda juga ngikutin. Jadi ya kembali lagi nih, mungkin apa saran-sarannya nih kepada, masih ada waktu ya, kita masih ada waktu, masih bisa bebenah ya. Gitu. Kita tidak ingin bangsa ini hancur, bangsa ini pecah belah, atau bangsa ini semakin kalau sudah tadi katanya mungkin sudah demokrasi sudah mati ya, mungkin bisa dihidupkan kembali, Beb. Gimana nih? Iya, caranya itu misalnya caranya adalah ini ya, saya harus mengatakan ini bahwa mustahil Pilpres kita ini berlangsung
jujur dan adil. Ya. Dan kalau itu terjadi, hampir pasti itu terjadi selama Jokowi ada di puncak kekuasaan, maka akan hasil pilpres itu tidak akan legitimate. Nah, ini akan menimbulkan kerusuhan, demonstrasi besar-besaran, negara mengalami chaos. Nah, sehingga terjadi sebuah kelumpuhan di negara ini, gitu. Dan itu tidak bisa diatasi, agak sulit selama penguasanya masih orang yang sama. Oleh karena itu, saya ingin agar para elit ini menyadari situasi ini, sehingga mengambil langkah-langkah yang rasional, yang masuk akal, untuk memungkinkan terjadinya pilpres yang jujur. Nah, caranya yaitu kalau misalnya orang sakit gigi, maka gigi itu harus dicabut yang sakit itu, nggak ada pilihan lain. Nah, oleh karena itu Jokowi ini tidak bisa lagi berada di puncak kekuasaan karena ada konflik of interest di situ. Yang kasat mata ya. Kasat mata, dan dia akan gunakan semua instrumen negara untuk berpihak kepada calon tertentu, dan itu indikasi-indikasinya sudah sangat terang benderang. Sekarang ini kan Adian Apitapulu dan Hasto Kristianto itu dilaporkan ke ini. Nah, ini test the water ini. Kalau sampai mereka itu kemudian diproses karena laporan itu, dan kemudian tidak ada reaksi dari PDIP, yang dua anggota pentingnya dia ini jadi pesakitan, maka aksi-aksi lain yang lebih besar dan lebih strategis akan muncul untuk melemahkan kubu PDIP itu akan muncul lagi, karena sudah ada presiden ini terjadinya. Nah, sehingga ya kita memang kita berdua ini kan orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya kekuasaan, tapi kita berharap ada satu wisdom, satu kearifan dari para elit itu untuk memahami penyakit yang sedang diderita oleh bangsa ini, dan kemudian melakukan operasi, yaitu menghilangkan kanker itu yang diidap oleh bangsa sekarang ini. Mungkin nggak, Beb, semacam rujuk nasional gitu? Katakan elit-elit politik ini ya, mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden, pimpinan-pimpinan DPR yang sepuh-sepuh kan banyak, kita orang-orang hebat ya, akademisi, dilibatkan juga nanti mahasiswa generasi muda yang cerdas-cerdas gitu loh, duduk bersama, berembuk kembali, ini posisi negara kita seperti ini, snack gitu loh. Jadi kan mungkin ya? Mungkin aja, cuman yang lebih praktis dan tidak perlu terlalu mengeluarkan banyak tenaga, yaitu adanya proses angket di DPR. Itu paling murah itu dan konstitusional gitu. Nah, itu kan salah satu choice ya, salah satu pilihan ya. Kita sudah lihat itu, sudah wacana itu kan sudah mulai berkembang. Tapi per hari ini kita juga belum melihat satu kepastian bahwa itu akan berjalan gitu loh. Karena kembali lagi, sandra menyandra politik ini kan semakin tajam dan semakin terbuka. Dan mungkin bukan hanya elit politik ya, mungkin semua ibu-ibu aja udah ngerti ya. Antara dosa si A, dosa si B, dosa si D, ini barter-barteran dosa ini yang lagi sedang berjalan. Gimana, Bu? Iya, kalau dari PDIP, saya melihat PDIP juga tersandra oleh kasus-kasus dalam tanda kutip gelap dia yang belum terungkit, dan itu merupakan kartu truf dari Jokowi, sehingga Jokowi sekarang ini berani mengambil langkah-langkah
kontradiktif, langkah-langkah permusuhan terhadap PDIP. Seperti yang pernah saya ungkap itu kan, walaupun belum terbukti di pengadilan tapi kan seperti pengakuan orang-orang yang terlibat dalam EKTP itu kan melibatkan Ganjar dan Puan, lalu Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku itu. Nah, yang kedua, kayaknya Megawati tidak ingin melihat instabilitas negara gitu. Kalau sampai dia perintahkan menteri-menterinya mundur dari kabinet Jokowi, maka pemerintahan ini akan goyah, sehingga akan merangsang pihak lain untuk ikut bersama-sama menjatuhkan Jokowi, dan itu berarti Pilpres itu tertunda gitu. Ya, jadi gini, kalau kita lihat pengalaman sejarah ya, bagaimana seorang Soeharto, jenderal yang begitu hebat baik di nasional maupun internasional, dengan dengan senyum khasnya smiling general, jenderal yang tersenyum. Iya, tapi dibalik itu semua orang tahu bisa demi bangsa dan negara gitu loh, yang kelihatan sudah mulai porak-poranda, dia dengan Legowo. Nah di situ kalau nggak salah kan ada Yusril sebagai konseptor, kalau nggak salah deh, konseptor pengunduran dirinya pengetahuan seperti itu. Nah sekarang kan orang yang sama kan lagi berada di kelompoknya Prabowo kan, apakah dia tidak melihat negara ini dalam kondisi hampir mirip-mirip seperti itu gitu loh? Mungkin nggak beliau itu mengulang lagi sejarah Nah demi bangsa dan negara, situasi seperti ini nih, ya kita mesti flashback ke belakang gitu loh. Jangan sampai kekhawatiran ini terjadi. Kalau ngomong soal dosa kan, kalau dilihat dari pidatonya Bu Mega kemarin sudah jelas, ya ini memang sudah terjadi sudah terjadi semacam menggunakan hukum dengan segala caranya, strategi-strategi yang tidak baik itu sudah dibungkap secara detail. Ya ini, ya alangkah baiknya tuh kumpul lagi gitu loh. Toh ini kan katanya kan ibu sayang anak, ya kan, bolak-balik berkali-kali ngomong ibu sayang anak dan sebagainya. Yang namanya keretakan rumah tangga itu kan kalau mesti ada juru damainya, kan tidak bisa kembali lagi kan. Yang tadi satu perahu, apa kita mau hancur-hancuran? Kan gitu kan, kembali katakan salah satu yang konstitusional itu mungkin angket tapi itu pun juga tarik-menariknya juga panjang kan, buntutnya juga panjang. Nah ini kan semuanya ngomong soal anggota DPR juga tidak sedikit yang punya masalah, yang punya masalah gitu. Jadi begitu dia ngomong itu juga dia akan berpikir lagi kan, terlalu keras ngomong nanti serangan balik. Ini contoh sederhana sekarang, Hasto sebagai sekjen, Aden Patipulu sebagai tokoh-tokoh yang ada di itu yang selama ini disegani. Begitu dia bikin podcast saja sudah dilaporkan ke polisi, kan panjang ceritanya kan, nggak bisa habis gitu loh. Jadi energi bangsa ini habis masalah itu aja kan, Bib, gitu loh. Iya, jadi begini, yang paling, tapi ini tidak bisa gini, Bib. Sebenarnya kan keputusan MK itu ternyata juga problematik. Iya, betul. Nah, lalu muncullah laporan-laporan yang menggugat terhadap keputusan MK di bawah Anwar Usman pada waktu itu, lalu juga menggugat keputusan MK. Nah, ini kan problematik betul. Kalau ini kan hari kemarin itu kan sudah ditetapkan tiga pasang itu secara resmi gitu. Nah, ada pihak yang mempersoalkan legitimasi dari pasangan Prabowo Gibran, yaitu Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU ketika
peraturan KPU belum dirubah. Artinya Gibran itu belum layak untuk menjadi cawapres ya, karena usianya baru 36 tahun. Masih berproses, itu dilaporkan kan? Iya. Gitu loh. Jadi karena KPU sudah menerima pendaftaran itu sementara peraturan KPU belum diubah, maka sebenarnya tidak sah. Yang kedua, susunan KPK sekarang ini yang dipimpin oleh Soehartojo ya, itu harus mengadili lagi sesuai dengan keputusan Majelis Kehormatan MK mengenai melihat kembali keputusan nomor 90 itu, yang dimana MK itu menambahkan klausul baru, yaitu tidak perlu berumur 40 tahun. Berarti pengalaman. Yang penting sudah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Sehingga memberi karpet merah kepada Gibran. Gitu. Nah, apakah MK yang baru dipimpin oleh Soehartojo ini berani nggak dia membatalkan keputusan nomor 90 itu oleh MK itu? Karena seharusnya bisa, karena MK itu adalah disebutnya negatif legislator. Jadi dia bukan lembaga yang membuat konstitusi, membuat undang-undang, bukan. Pembuat undang-undang itu atau open legal standing itu DPR. Nah, sehingga keputusan nomor 90 yang ditambahkan dengan umur 40 tahun atau pernah ini berarti menjadi tidak sah gitu. Nah, apakah MK berani menyidangkan tadi saat kasus pertama tadi bahwa pasangan Prabowo dan Gibran itu tidak sah karena tidak melalui proses yang benar, dan masalah kedua adalah apakah MK kemudian disidangkan dan membatalkan lagi itu. Nah, kalau itu terjadi, saya ragukan itu akan terjadi karena berarti bahwa tidak ada lagi Prabowo dan Gibran itu tidak menjadi ini, sementara pendaftaran sudah tertutup sehingga partai-partai ini pendukung Jokowi ini itu kehilangan ini. Nah, itu kan akan menimbulkan problem politik nasional lagi, itu ramai lagi. Iya, nah itu mungkin yang dikatakan oleh Yusril Iza Mahendra, dia akan mencari suatu jalan yang bijaksana, yang sebenarnya sulit, tapi insya Allah bisa dicari jalan keluarnya. Bagaimana mengatasi masalah ini ketika kampanye sudah akan dimulai. Gitu. Ya mungkin paling ideal tuh duduk bareng ya. Iya. Karena sudah kalau namanya suasana panas itu sudah di puncak ya. Iya. Sudah di puncak yang memang sudah tensi itu sudah sulit ya. Gitu. Jadi kalau seperti Antum bilang tadi, kalau gigi sakit itu sudah harus cabut ya. Nggak bisa lagi diobatin pakai obat ya. Betul. Gitu. Jadi, jangan merusak semua gigi gitu. Yang sakit aja yang harus dicabut. Iya. Nah, ini kan sebetulnya kan kalau kita kembali lagi ke situ kan ini mah satu aja, satu orang kok hanya. Iya. Hanya satu orang petugas partai. Iya. Ya, nah ini aja kan cuma yang sangat sederhana kan. Apabila Bu Mega dengan pidatonya tadi, dengan kelembutannya pidato itu, bisa menyelesaikan masalah ini kan bagus. Iya, cuman apakah itu tadi menurut hitung-hitungan EF Saifullah Fatah itu suara PDIP dan P3 di parlemen itu kalau ditambahkan dengan partai-partai di koalisi perubahan itu
itu belum mencukupi 2/3 anggota DPR sebagai syarat terjadinya sidang MPR gitu. Nah, tapi hitungan EF itu hanya diperlukan 2,3% lagi untuk mencukupi 2/3, dan ya, itu harus datang dari kalau nggak salah terakhir itu ada hitung-hitungannya, itu kalau antara partai yang koalisi Indonesia Maju dengan koalisi yang ada di kelompoknya termasuk PDI ya yang ada di situ, itu sudah lebih dari cukup, 314 berbanding 216. Jadi artinya sudah cukup proses. Tapi ini kan panjang dan berliku-liku. Maksud saya ini Bib, kita kan pengen cari win-win solution. Win-win solution. Win-win solution, karena ini kan sebetulnya apa yang diributkan. Kan hanya perebutan kekuasaan kan. Perebutan kekuasaan, harta dan kekuasaan itu aja kan. Nah, kalau masing-masing sekarang nih lihat petanya sudah semakin seperti ini, apakah kita mau teruskan? Kan gitu kan pertanyaan, Bib. Iya, memang itu nggak bisa, realitas ini itu dipelihara gitu. Karena ujungnya kita sudah bisa prediksi hampir pasti akan terjadi, ya kan? Chaos. Selama penguasanya masih Jokowi gitu. Ya makanya untuk meredam ini semua, kan penguasa kan sudah selesai. Itu kan sudah cukup ya, hampir 20 tahun berkuasa kan. Dari mulai wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode gitu loh. Nah, kita mengetuk ya hatinya yang paling dalam ya. Bahwa bangsa ini perlu diselamatkan gitu loh. Nah, bagaimana menyelamatkan bangsa ini? Ya dengarlah pidato Megawati, bahwa Megawati seorang yang selama ini membesarkan berasa berdosa, dia menyampaikan apa adanya. Ini kan suatu hal yang luar biasa kan. Nah, saat selayaknya nih kalau saya boleh berpendapat, dari kelompok istana tuh balik lagi gitu loh. Oh, ini ada terjadi kesalahan besar selama ini kan. Gara-gara ego ya, ego yang berlebihan, nafsu syahwat tentang politik atau yang lagi ramai-ramai di dinasti ini kembali ke belakang, kan karena usia juga masih muda, kan, waktu masih panjang, sementara urusan negara ini tidak akan selesai sampai kiamat kan, panjang kan, tinggal gantian aja kan, sekarang istirahat dulu, besok gantian yang lain lagi, mungkin lebih bagus kan. Tapi kalau saya lihat tidak ada. Nggak tahu kalau para ahli hukum tata negara ini bisa mencari solusi keluar dengan misalnya bagaimana memenggal tangan-tangan kekuasaan ini di dalam lembaga-lembaga yang terlibat di dalam Pilpres mendatang ini. Itu kan dari pusat sampai ke itu kan desa. Ke elit politik kan, betul kan? Kembali ke elit politik kan nggak banyak orang kan hanya. Ke bawah itu kan tinggal struktur ke bawah kan. Yang pengendali kan elit politik nih, terutama partai-partai kan. Kalau partai-partai menyadari bahwa negeri ini bakal hancur, kan ikut berdosa semua kan gitu kan. Nah, kan mesti berpikir ke situ kan. Jangan berpikir egosentris tinggal melupakan semuanya. Kan kita kan kalau bertarung ini yang kalah dan menang kan sama-sama hancur kan. Dulu saya ingat betul ketika Soeharto mau jatuh itu kan dia undang para tokoh. Nah, itu yang ada Nurholis Majid. Itu yang Anda maksud. Nah, tapi itu Jokowi itu harus ditekan dulu, yaitu mundurnya menteri-menteri dari PDIP. Menteri lalu para tokoh nasional ini berembuk, lalu datang ke Jokowi, minta supaya dia lengser seperti Soeharto. Nah, Soeharto melihat ini jalan yang tidak, jalan yang mungkin itu terbaik. Itu satu-satunya jalan ya? Iya, jalan yang terbaik ini untuk dia mundur gitu, karena demi bangsa dan negara gitu. Nah, ini jalan ini kalau ingin dipilih, ini jalan paling aman gitu. Jadi para TNI, Kapolri dan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh publik
lembaga-lembaga lain itu kemudian menekan Jokowi dengan cara melemahkan pemerintahannya dia, karena dengan posisi seperti itu, seperti misalnya ketika Ginanjar Kartasasmita itu mengomperi menteri-menteri supaya mundur. Ya, kan dan pada saat bersamaan kan Soeharto minta ketemu oleh tokoh-tokoh nasional itu, lalu besoknya dia menyatakan mengundurkan diri. Kan, di antaranya kan peranannya Harmoko juga kan yang luar biasa kan. Iya. Yang tadi Harmoko ngotot tetap bertahan, tiba-tiba Harmoko ngomong tentang win-win solution tadi kan. Terjadilah ya walaupun ada korban tapi kan tidak banyak kan. Tidak sebanyak yang kita bayangkan kan. Kalau itu masih tetap bertahan kan. Dan kita kan ingin supaya semuanya berjalan secara konstitusional, gitu. Itu yang penting gitu. Seperti misalnya Soekarno jatuh, itu juga kan meskipun dalam tanda kutip dianggap sebagai kudeta merangkak pada waktu itu oleh Soeharto, tetapi konstitusionalisasi dari peristiwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Juga misalnya Soeharto mundur gitu. Itu tidak sampai menimbulkan problem konstitusional pada waktu itu. Semuanya berjalan. Nah, Jokowi harus memilih jalan juga yang konstitusional gitu. Jangan bersikeras, karena pada saat ini posisinya masih cukup kokoh berdasarkan kepada apa yang dia lihat sebagai justifikasi konstitusional dalam posisinya dia. Tapi sebenarnya kalau dia menyadari persis masalah di MK itu sebenarnya sudah menciptakan posisi Jokowi yang tidak konstitusional pada saat ini, karena cawe-cawenya dia di saat itu. Maka demi menjaga negara hukum, Jokowi itu harus bertindak negarawan sebagai satu-satunya jalan yang tersedia bagi dia agar supaya lengsernya dia dari kekuasaan itu berjalan mulus seiring dengan terjaganya negara demokrasi Indonesia gitu. Itu saya kira. Jadi memang Indonesia dalam posisi tidak baik-baik saja ya. Ibu Pertiwi sedang menangis. Kalau tadi tokoh-tokoh menangis, kalau di luar sana tangisannya berbeda ya, yang luar biasa ya kita melihat ya. Ya semoga bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan Habib Smith ini banyak manfaat ya, dan insya Allah yang mengikuti bisa mendengar dan meresapi apa yang kami bisik-bisikan ini. Ya, nama itu tidak lain ya, kepedulian kami kepada bangsa dan negara. Sayang ya, kalau di antara anak bangsa ini saling hantam-menghantam, saling bunuh-membunuh, ya kan, saling menjatuhkan, padahal apa yang diributkan? Tidak ada yang diributkan kan? Hanya kepingin berkuasa dan kepingin kuasa dengan harta. Kita mengingatkan juga bahwa bahwa ada saatnya, umur itu akan ada batasannya, kekuasaan juga itu hanya seperti kemarin Anwar Usman bilang, oh ini kekuasaan itu di tangan Allah katanya. Dia dengan gagahnya dia tetap kekuasaan di tangan Allah. Tapi akhirnya kan rontok juga ya. Nah, dia menyatakan di tangan Allah, tapi buktinya dia bisa dilengserkan ya dengan kesalahannya. Jadi ini mengingatkan juga kepada yang masih tetap mau bertahan, sadarlah bahwa saatnya kita merenung ya, Prof ya. Jokowi juga perlu diingatkan bahwa tidak usah kita menengok sejarah bangsa-bangsa lain. Pas sejarah berdarahnya bangsa-bangsa lain terkait dengan kekuasaan gitu. Belajar aja dari
sejarah politik kita sendiri. Siapa yang meragukan kekuatan Soekarno pada waktu itu? Dialah tokoh proklamator, punya pendukung besar di tapi akhirnya kekuasaannya dia rontoh seperti rumah kartun gitu, selesai. Gitu. Tidak terbayangkan bahwa perwira yang tidak dikenal, yaitu Soeharto, itu mampu melengsarkan dengan mulus tanpa pertumpahan darah, itu melalui proses demokrasi juga gitu. Lalu kemudian sejarah Soeharto, siapa yang meragukan kekuatannya Soeharto pada waktu itu? Dia sudah menguasai militer, semua itu birokrasi, kemudian partainya adalah Partai Golkar itu sampai 70% suaranya di parlemen, dan juga waktu itu ada utusan militer. ABRI kan 100 orang ABRI di MPR gitu. Rontok juga kan? Ya, rontok secara menyedihkan gitu. Nah, itu sebenarnya pelajaran terhadap Jokowi, bahwa Jokowi ini bukan orang yang sebesar Soekarno atau Soeharto gitu. Dan bahwa benar kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi itu memang tinggi kalau kita mengandalkan hasil-hasil survei oleh lembaga survei yang kredibel. Tetapi harus diingat juga bahwa Soeharto pun beberapa waktu sebelum gejolak 98 itu tidak ada orang yang meragukan bahwa dukungan terhadap dia itu luar biasa besar, juga terhadap Soekarno pada waktu itu. Nah, Jokowi ini bukan orang yang sebesar dua tokoh ini gitu. Jadi sebelum terlambat, ambillah langkah yang bijaksana berdasarkan pertimbangan bangsa, kepentingan bangsa. Itu yang harus. Jadi, kata kunci bisik-bisik kenegaraan hari ini, Presiden Joko Widodo sebaiknya carilah win-win solution yang terbaik buat bangsa dan negara, dan buat generasi beliau juga karena bangsa ini masih panjang masih panjang. Kita sayangkan gitu anak-anak Jokowi itu, Gibran dan Kaisang itu kan masih muda sekali. Kalau Jokowi mengakhiri kekuasaannya dengan soft landing, maka ada peluang di masa depan kalau memang Kaisang dan Gibran ini berminat di politik, mereka memulainya dari bawah gitu. Sehingga satu saat nanti kalau mereka merupakan tokoh-tokoh yang ternyata prestisius dalam karir politik mereka, maka bukan tidak mungkin di masa yang akan datang mereka juga bisa menjadi calon presiden yang legal, yang sah, dan untuk bertarung di masa yang akan datang. Mereka punya usia itu masih cukup panjang. Waktu masih panjang, dunia masih panjang, kesempatan masih banyak Jangan dipaksakan jangan dipaksakan. Apalagi mendengar bisik-bisikan gitu, bisikan-bisikan sehingga tidak mendengar sana sini. Apalagi ini sebetulnya ibundanya sendiri yang membesarkan, yang segalalah udah bisa disebut apapun itu sudah menjadi catatan sejarah Kembalilah ke pangkuan yang membesarkan selama ini. Nah, dengan harapan bangsa ini tidak terjadi huru-hara kita khawatir selama ini, dan ekonomi membaik. Kasihanilah rakyat ini Betul. Karena 270 juta rakyat ini bukan jumlah yang kecil bukan jumlah yang sedikit. Apabila terjadi kerusuhan atau instabilitas di negeri ini, kita semakin terpuruk cukuplah Palestina yang saat ini
menjadi korban kebiadaban Israel ya. Cukuplah itu, tapi itu pun juga sudah menjadi kutukan dunia. Ya kita jangan sampai tertular hal itu, Habib ya. Gitu. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan dengan Habib Smith Al-Hadar ini banyak sekali yang kita kupas, isinya daging semua kalau bahasa anak muda sekarang ya, daging semua. Ayo tonton, jangan sepotong-sepotong, ikutin dengan detail. Berikan saran, kritik ya, dan jangan lupa bahwa kita hanya menyampaikan yang hak. Gitu. Kita keputusan berada di tangan Anda sekalian. Iya, keputusan yang bijak hanya kalau mau mendengar. Mendengar dan mendengar, insya Allah dengan mendengar itu mencerna, setelah mencerna merenungkan kembali ya, bahwa setelah terjadi kesalahan-kesalahan, coba kupas duduk dengan tenang. Dua keluarga besar ya, keluarga Jokowi dan keluarga Bu Megawati kan keluarga besar yang tadi kan sudah memimpin negeri ini sudah hampir 20 tahun ya, mulai wali kota sampai ke presiden hampir 20 tahun. Sayang ya, apabila di akhir ujung ini menjadi suatu semacam bentrokan yang tidak terhindarkan, kita sayang. Anti klimaks dari keluarga Jokowi. Nah, anti klimaks ini harus diakhiri dengan rujuk dan kedamaian, karena semua kita akan kembali ke halik ya, akan kembali, tidak bisa kita menghindar dari itu. Ya, baiklah, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas dan Peace Channel. Makasih, Bib. Ya, makasih banyak. Ya.